Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pada peserta mahasiswa BKMU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita bertemu kembali pada materi termin yang kedua, yaitu tentang pembinaan ibadah, lebih khusus kepada kaifiyah salat. Yang kemarin sudah dari termin pertama kita dapatkan materi kaifiyah thaharahnya, wudu dan tayamum. Dan hari ini kita akan lanjutkan tentang kaifiyah sholat. Perlu kita tanyakan pada diri kita terlebih dahulu sebelum masuk ke materi, mengapa kita harus sholat? Mengapa Allah merintahkan kita sholat itu? Pertanyaan ini menjadi sebuah kunci agar kita dalam melaksanakan sholat ada sebuah kesadaran diri kita untuk tidak main-main, untuk menganggap bahwa sholat itu hal yang biasa, tetapi sholat itu menjadi sebuah kunci dalam kehidupan kita, sehingga kesadaran ini yang kemudian munculkan pada diri kita akan senantiasa untuk istiqomah menjaganya. Pertanyaan ini silakan menjadi renungan buat kita agar kita bisa menemukan esensi dari sholat kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi bahwa sholat itu sesungguhnya amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu as-shalah. Artinya apa? Ketika sholat itu menjadi pertama kali yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur di hari kiamat nanti, itu menunjukkan bahwa sholat itu menjadi amalan utama. Kalau amalan utama, maka kita akan menjadikan sholat itu hal prioritas, sehingga tidak ada kata-kata yang mengindahkan, meremehkan, kemudian menunjukkan pada perbuatan-perbuatan kita mengabaikan sholat itu. Sehingga hari ini kita harus punya komitmen, kesungguhan untuk mengamalkan sholat sampai kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, bahwa kita tetap harus sholat. Dan sholat ini sesungguhnya menggambarkan kehidupan kita. Ketika kita memandang sholat itu remeh, memandang sholat itu sesuatu yang biasa, maka hidup kita juga memiliki arti yang sama, bahwa hidup kita juga remeh, hal biasa, tidak ada yang luar biasa hidup kita. Kalau kita menjadikan sholat itu sesuatu yang luar biasa penting, maka kita akan tergambarkan dalam kehidupan kita, maka Allah akan mengangkat diri kita menjadi hal yang penting, luar biasa, dan seterusnya. Maka jadikan bahwa sholat itu menjadi skala prioritas, sholat menjadi bagian penting kita, ruh kita, sehingga kita tetap terpanggil untuk melaksanakan sholat dalam keadaan dan kondisi apapun. Sehingga kita hari ini, mari kita istiqomah sholat jangkep 5 waktu. Tidak lagi kita mendengar lagi ada mahasiswa yang sholatnya bolong-bolong, ada yang sholat isya'nya yang putus, atau bahkan sholat subuhnya yang tak pernah melakukannya. Maka setelah kita mendapatkan materi tentang sholat ini, kita punya greget istiqomah untuk menjaga sholat itu dalam kondisi apapun. Dan kita ingatkan bahwa sholat tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, karena ini adalah kewajiban individu, ta'abuti, kewajiban beribadah kepada Allah yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sampai nanti Allah memanggil kita, dan ketika Allah sudah memanggil kita, maka kita tidak lagi kewajiban untuk melaksanakan sholat, maka disitulah kita akan disolatkan. Oke, selanjutnya untuk materi sholat itu kita awali dengan sebuah niat. Niatnya apa? Niatnya dilakukan dengan ikhlas. Ada dua pendapat yang waktu termin yang pertama kita dibahas, yaitu ada kelompok yang melafadzkan niat, dan kelompok yang kedua yang tidak melafadzkan niat secara verbal. Nah, persoalan itu sudah kita bahas di termin pertama.
Sedikit kita ulangi agar memperkuat bahwa kita memilih dan mendudukkan niat dalam sholat, niat dalam ibadah itu apa yang harus kita lakukan. Sebaik permasalahan ini selesai sampai di sini, tidak terus kita mempersoalkan tentang melafadzkan niat atau tidak melafadzkan niat. Sebagaimana dalam hadis Nabi, sungguhnya kita berangkat dari niat itu nawai, ada yang melafadzkan nawai itu. Dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, itu sebagai landasan bahwa niat ini menjadi hal penting, makanya menjadi sebuah persoalan yang inti dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, niat itu tempatnya ada di hati, bukan di mulut, karena niat itu dalam hati tidak perlu diucapkan dengan lisan. Kalau kita menggunakan standar yang sama, yaitu nas, Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan pernah menemukan satupun dalil bahwa Nabi SAW merintahkan untuk melafalkan niat di lisan itu. Ada dalam Al-Quran Al-Quran dalam firman Allah dalam surat ke-50 ayat 16 misalnya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya di situ tidak perlu kita melafazkan niat, bahwa niat itu dalam hati, dan kata hati adalah mengimani, merasakan, memahami, gitu ya. Kemudian kalau kita merujuk pada pernyataan Imam Syafi'i misalnya, tidak ada qiyas dalam ibadah, la qiyas fil ibadah. Karena ada yang berargumentasi kelompok yang melafadzkan niat karena dikiaskan dengan niat haji. Sehingga kalau kita merujuk pada pernyataan Imam Syafi'i, maka tidak pada tempatnya kalau kita mengiaskan dalam masalah ibadah, karena kias itu dalam masalah muamalah, sehingga tidak memiliki landasan yang kuat. Nah, selesai di sini untuk niat itu kembali ke hati, sehingga tidak perlu diucapkan dengan lisan. Kembali kepada awal kita melakukan sholat, maka tidak ada lafaz secara khusus untuk melafazkan itu. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebuah kesadaran dalam hati kita sudah melakukan sholat. Tidak usah menggunakan lafaz tertentu, misalnya usolli dan seterusnya begitu. Jadi cukup dengan Bismillah. Setelah kita niat dengan ikhlas karena Allah memurnikan dalam ketaatan ini, lalu kita melakukan langkah pertama, yaitu berdiri menghadap kiblat. Ketika kita tahu bahwa kiblatnya jelas, tetapi ketika kita tidak tahu atau tidak punya pengetahuan di mana kiblat itu berada, maka kerjakan apa yang bisa dikerjakan, dan itu ada dasarnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6744. Nah, setelah kita mengetahui arah kiblat kita dan berdiri, itu kondisi normal. Setelah itu kita melakukan takbiratul ihram. Nah, ketika saat takbiratul ihram, maka yang perlu kita lakukan adalah saat itulah pandangan kita tidak boleh memandang ke tempat lainnya. Satu-satunya yang boleh dipandang adalah ke tempat sujud. Ya, memandang tempat sujudnya. Nah, di dalam hal ini ada catatan. Di dalam hadis Bukhari bahwa larangan kita menengadahkan ke langit. Ada larangan ketika kita dalam memandang ketika takbiratul ihram tadi menengadah ke langit. Juga ancaman orang yang menengadahkan langit, matanya akan dicopot. Di dalam hadis Tirmidzi dan Hakim juga begitu. Allah SWT senantiasa menghadap hambanya selama hamba tersebut tidak menoleh dalam sholatnya. Begitu juga dalam Bukhari dan Abu Dawud, menoleh dalam sholat adalah sambaran syaitan. Makanya dalam hal ini, ketika kita sudah mulai Allahu Akbar, maka pandangan kita satu-satunya ke arah tempat sujud. Nah, bagaimana kita mengangkat tangan saat takbiratul ihram? Ada dua cara di sini yang Rasulullah SAW memberikan contoh
yang sangat jelas. Yang pertama adalah kita mengangkat kedua telapak tangan kita sejajar dengan bahu kita atau pundak kita itu sejajar. Dan ingat, ketika kita mengangkat tangan ini, jari jemarinya tidak boleh direnggangkan, tetapi jari-jarinya dirapatkan. Ingat, ibu jari seringkali tidak terlupakan, di situ juga dirapatkan, kemudian menghadap ke arah kiblat sejajar dengan pundaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kemudian kedua ibu jarinya ini sejajar dengan kedua telinganya. Tetapi walaupun ini dibenarkan keduanya, tapi dalam amaliyahnya harus dipilih salah satu. Tidak boleh kemudian dua-duanya dipakai. Misalnya karena dibolehkan kita mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan bahu atau pundaknya, lalu telinganya dua-duanya dipakai begitu. Enggak. Jadi pilih salah satu mana yang lebih nyaman buat kita. Jadi kita bisa memilih yang pertama, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, lurus gitu ya. Kemudian jari jemarinya marahkan ke arah kiblat, bukan ke bawah tetapi lurus berdiri dan dirapatkan. Kemudian bisa yang kedua, ibu jari jemarinya ke arah tetap ke arah kiblat sejajar dengan kedua telinganya. Boleh kemudian saat mengangkat takbir ini, mengangkat takbiratul ihram itu, kita melafazkan lafaz takbir Allahu Akbar bisa bersamaan, atau kedua telapak ketika mengangkat tangan ini bisa didahului kemudian takbirnya. Mana yang lebih nyaman? Boleh Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar yang kemudian dilakukan lalu mengangkat tangannya, atau kita bersamaan. Nah, ini yang paling nyaman, yang mana terserah mahasiswa sendiri. Jadi saya contohkan Allahu Akbar berarti bersamaan. Walau bersamaan jangan kemudian kita perpanjang itu lafadznya, tetap menggunakan kaidah tajwidnya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar begitu ya. Tetap menggunakan itu walaupun bersamaan ketika kita mengangkat kedua tangannya itu Allahu Akbar gitu. Oke, selanjutnya setelah kita bertakbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya sejajar kedua telinganya tadi. Setelah itu meletakkan tangan setelah takbir. Nah, meletakkan tangan ini ada 3 cara yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tangan kanan ini diletakkan pada punggung tangan kirinya dengan ditempelkan. Jadi ditempelkan pas di ulu hatinya. Jadi sekali lagi, tangan kanan diletakkan pada punggung tangan kirinya, ditempelkan. Kedua, tangan kanan diletakkan pada pergelangan di sini, pergelangan tangan kirinya digenggam, gitu ya. Atau yang ketiga, ada tangan kanannya diletakkan pada punggung tangan kirinya. Jadi kayak orang sedekap begitu. Nah, walaupun boleh tiga-tiganya, tapi kemudian tidak boleh kemudian dipakai seluruhnya. Misalnya pergelangan tangan begini, pegang. Pilih salah satu. Jadi mana yang paling nyaman di situ. Tangan kanan diletakkan pada punggung tangan kirinya, ditempelkan ataukah digenggam, atau kemudian diletakkan pada punggung tangan kirinya. Jangan dibalik gitu ya. Oke, catatan meletakkan tangan di bawah pusar itu hadis ini termasuk dhaif. Jadi ada yang meletakkan tangannya di bawah pusar atau mungkin di bawah pusar, itu nggak boleh begitu ya. Jadi pas letakkan hati di ulu hati itu. Meletakkan tangan di pusar, di bawah pusar itu riwayatnya dhaif. Jadi yang benar adalah meletakkan tangan pas di ulu hatinya. Atau kemudian jangan kemudian meletakkan di atas, terlalu atas di dekat lehernya begitu, kayak orang kedinginan. Jadi kita menyesuaikan batasan-batasan ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW tadi. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya adalah kemudian membaca doa iftitah Al-Fatihah dan membaca surah lain dari Al-Quran. Iftitah dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Nah, untuk sementara silakan untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah yang kemudian diamalkan di Muhammadiyah sini. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqini minal khotoya kama yunqad thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Oke, itu yang pilihan pertama, doa iftitah yang kita pakai. Silakan diamalkan untuk doa iftitah ini. Atau kemudian pilihan yang kedua, yang sukanya berlama-lama dalam sholatnya itu. Yang berlama-lama dengan sholatnya boleh memakai doa iftitah yang agak panjang di sini. Bukan diawali dengan kabirau, tetapi dengan menggunakan kata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak boleh dipotong di sini. Ini sama dengan menggunting dalam lipatan. Tidak boleh memotong apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah tidak sampai di sini, tapi diteruskan sampai waktu belaika. Coba dibaca secara lengkap di situ. Seringkali di masyarakat kita memang ketika membaca sampai wa anna minal muslimin, Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Kemudian dilanjutkan di situ ya. Kalau memilih ini, Allahumma antal malikul la ilaha illa anta, dan seterusnya sampai wa atubu ilaika. Nanti silakan dibaca dalam konteks ayat ini, di konteks lafaz hadis ini. Jadi sekali lagi tidak boleh memotong lafaz doa iftitah itu. Kalau kita memotongnya sama saja kita membuat aturan baru dalam ibadah. Sementara ibadah itu pada asalnya yang kemarin sudah disampaikan, al-asul fil ibadah, asal ibadah itu haram dilakukan selama tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkan ibadah itu. Maka kembali kepada apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dituntutkan oleh agama kita, bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh dalam doa iftitah secara lengkap, jangkep, maka kita ikuti saja, tidak kemudian mengurangi atau menambahin. Oke, atau kemudian yang ketiga boleh kita pakainya Allah Subhanakallahumma tabaraka ismuka Subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini asing kita pakai, padahal ini juga ada dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Muslim nomor 606. Nah, yang direkomendasikan yang silakan dibaca pada umumnya adalah yang pertama Allahumma ba'id, itu yang sedang, kemudian atau yang kedua yang mau lebih panjang lagi wajah tu wajiyah, bukan diawali dengan kabirau. Ingat ya, wajah tu wajiyah itu awalnya. Jadi yang dua satu atau dan dua ini yang silakan dipilih nanti di dalam amaliyah kita sehari-hari dalam mengamalkan doa iftitah. Nah, setelah kita membaca doa iftitah dilanjutkan dengan Fatihah. Nah, di dalam bacaan Fatihah itu awali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan langsung dengan bismillah. Karena dalam Al-Qur'an jelas sekali Allah memerintahkan kepada kita, fa idza qara'ta Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak baca Al-Quran, dan Fatihah itu adalah salah satu bacaan Al-Quran, maka bacalah dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung kemudian masuk ke bismillah sampai wadhdallin, amin. Setelah itu silakan baca salah satu surah atau ayat, beberapa ayat dalam Al-Quran. Nah, setelah itu baru kita ruku. Nah, ini kaitan dengan gerakan ruku yang perlu difahami adalah sudut rukuknya diperkirakan 90 derajat. Kepala ini yang seringkali tidak rata dengan punggungnya. Jadi kepala bagian dari punggung itu diratakan, sehingga ketika ada gelas misalnya diletakkan di atas punggungnya, itu tidak tumpah, tidak akan tumpah. Oleh karena itu diperkirakan bagaimana lurusnya kepala dengan punggungnya itu 90 derajat sekitar itu. Nah, yang perlu difahami juga ketika kita ruku, saat ruku ini maka kita dalam kondisi tuma'ninah, dan tuma'ninah adalah bagian dari rukun dalam sholat kita. Jadi tidak boleh bergesa-gesa di dalam membaca dan melakukan gerakan ruku dan gerakan-gerakan yang lainnya, dilakukan dengan tuma'ninah, dengan kondisi tenang. Lalu kita hati lafadzkan dengan lisan kita sesuai dengan doa ruku. Ada beberapa doa ruku yang dijadikan landasan pijakan amalia ibadah di kalangan Muhammadiyah.
Nah, pada umumnya membaca yang pertama adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini bisa dibaca ketika ruku dan dibaca ketika sujud. Atau boleh membaca doa ruku yang lainnya, yaitu subhana rabbiyal azim. Jadi sampai di situ. Subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 3 kali di situ. Ini diriwayatkan oleh hadis Muslim. Kedua-duanya boleh sah di dalam amaliyah ibadah kita ketika kita baca ruku. Tetapi faktanya di tengah-tengah masyarakat kita tidak menggunakan dua ini. Ada doa ruku yang dibaca yang biasanya kita kenali atau kita dengar, yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, perlu dipahami para mahasiswa yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, bahwa lafaz hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan di dalam Abu Dawud itu sendiri dalam meriwayatkannya mengatakan, saya khawatir tambahan ini tidak dari tambahan yang benar-benar terjaga kebenarannya. Artinya apa? Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini pun itu menyaksikan, meragukan kebenaran dari lafaz doa ruku tadi. Oleh karena itu kembali menghilangkan keraguan, padahal ada riwayat yang sudah jelas-jelas sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tadi. Boleh yang pertama subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau yang pendek subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Nah, dari sini insyaallah sudah tuntas untuk rukunya. Tidak ada lagi ada khilaf ya, tidak ada lagi ada persoalan yang diangkat kembali. Jadi kembali kepada apa yang telah dituntunkan oleh Allah di dalam hadisnya Nabi tadi. Ada hadis Bukhari, Muslim, itu menjadi pilihannya daripada kemudian memilih hadis yang masih diragukan, artinya diragukan kebenarannya, sebagaimana riwayat Abu Dawud tadi. Oke. Kemudian doa i'tidal. I'tidal artinya bangkit dari ruku. Jadi setelah kita ruku dengan tumaninah, bacaan maupun gerakannya tidak boleh kemudian secara tergesa-gesa. Lakukan dengan tenang. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dengan memaknai, menjiwai apa yang kita baca tadi. Gak boleh gitu ya, seperti desis-desisan desisan war misalnya, seperti itu enggak, tapi benar-benar menghayat, memaknai. Itu maknanya dari tumanina. Kemudian setelah itu i'tidal, bangkit dari ruku. Nah, saat bangkit dari ruku ini sami Allah liman hamidah. Jadi ketika kita bangkit seraya melafadzkan sami Allah liman hamidah. Pas berdiri tegak kita baru kemudian baca Rabbana walakal hamdu, atau ada hadis yang lain boleh membaca Rabbana lakal hamdu. Jadi boleh Rabbana ada wawunya tadi, walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu. Sampai di situ sebenarnya sudah cukup. Jadi sami Allah liman hamidah pas kita bangkit dari ruku. I'tidal namanya. Nah, setelah itu pas berdiri tegak Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Atau yang sering kita juga pakai setelah Rabbana walakal hamdu kita menggunakan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahumma, boleh. Jadi ada Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi tidak ada lagi yang lebih panjang lagi. Setelah sami Allah liman hamidah ada yang baca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu yang panjang. Jadi ada beberapa pilihan di dalam i'tidal. Nah, kemudian kita lanjut setelah i'tidal dengan tum'aninah, tadi harus dilakukan dengan tum'aninah, kemudian lanjut dengan sujud. Nah, ketika sujud ini kita boleh kemudian mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Silakan. Kalau kita merujuk pada hadis Nabi, sungguhnya
Ada yang bolehkan ini mengangkat tangan ketika sujud. Oke, setelah itu kita lakukan sujud. Nah, di saat sujud ini ada beberapa tempat anggota badan yang harus kenain, yaitu hidung, dahi, ada kedua tangan, telapak tangan, kemudian kaki, jari-jari kakinya itu. Caranya adalah menekankan hidung dan dahinya. Hidungnya mancung atau pesek tetap harus ditempelkan ke bumi. Kemudian menjauhkan dua tangannya dari lambung. Jadi nggak boleh dekatkan. Ini biasanya cewek itu mendekatkan ke lambungnya. Jadi tetap menjauhkan dua tangannya dari lambungnya dan meletakkan dua telapak tangannya itu sejajar dengan bahunya. Jadi nggak boleh kemudian berjauhan kayak orang keberatan badannya itu. Tapi sejajar dengan kedua bahunya. Sekali lagi, untuk sujudnya menekankan hidung dan dahi ke bumi, menjauhkan dua tangan dari lambungnya dan meletakkan dua telapak tangannya sejajar dengan bahunya. Nah, catatan di sini adalah tidak boleh kemudian membentangkan kedua sikunya sebagaimana anjing membentangkan tangannya itu, terlalu membentang itu. Atau tidak boleh menempelkan lengannya ke tanah atau badannya kayak delosor begitu. Jadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah, menekankan hidung dan dahinya ke bumi, menjauhkan dua tangan dari lambungnya dan meletakkan dua telapak tangannya sejajar dengan dua bahunya. Nah, sekarang kemudian setelah sujud kita duduk, namanya duduk iftiras. Nah, sebelum sujud ada bacaan dari sujud tadi. Nah, kita bisa pakai sujud bacaan ruku yang tadi yang disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau kita bisa memilih doa ini. Subhana rabbiyal a'la tanpa tambahan wa bihamdi. Sudah saya jelaskan status hadisnya tadi. Hadisnya dhaif. Sehingga kita pakai yang ini, hadis Ibnu Majah. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, salasa marratin. Atau sebagaimana rukuk tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, atau kemudian lagi ada yang mungkin asing buat kita ketika kita baca sujudnya. Subuhun kudusun rabbul malaikat waruh, itu juga boleh. Nah, yang umum saja silakan dipakai subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu yang dipakai waktu sujud. Setelah itu baru kita duduk, namanya duduk iftiras. Iftiras itu artinya duduk istirahat sebentar, di mana telapak kaki kita diletakkan di bumi dan diduduki. Lalu telapak kaki kanan itu ditegakkan, jari-jarinya kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jangan lupa. Jadi bukan dileprehkan jari jemarinya, tapi jari jemarinya diberdirikan, diarahkan ke arah kiblat, gitu ya, diarahkan ke kiblat. Tangan kanan diletakkan di paha kanan dan tangan kirinya diletakkan di paha kiri. Di dalam catatan saya, Rasulullah SAW melarang duduk seperti duduknya anjing, yaitu duduk di atas di antara kedua kakinya atau kedua tumitnya, didudukin, ya. Sekali lagi kembali kepada duduk iftiras, telapak kaki kiri diletakkan di bumi dan didudukinya. Jadi bukan keduanya didudukin, telapak kaki yang kirinya diletakkan di bumi dan diduduki. Lalu telapak kaki kanannya ditegakkan, jari-jari kaki kanannya tadi dihadapkan ke arah kiblat. Itu demikian untuk duduk iftiras. Nah, ketika duduk iftiras ini ada 2 bacaan yang silahkan nanti dipilih. Pertama, kita boleh membaca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada 5 unsur di situ. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Atau yang paling pendek silakan dibaca Rabbi firli. Ini yang paling mudah yang bisa kita pakai di dalam duduk iftiras, duduk istirahat. Nah, setelah itu sujud kembali. Setelah sujud kembali sebagaimana sujudnya tadi yang pertama, saya kira sudah jelas. Kemudian bangkit dari sujud. Nah, cara bangkit dari sujudnya itu adalah Rasulullah SAW
melaksanakan sholat, jika sampai pada rakaat yang ganjil, maka beliau tidak bangkit dari berdiri hingga duduk sejenak. Jadi sebelum bangkit dari untuk rakaat kedua, Rasulullah SAW duduk sebentar, duduk sejenak. Jadi nggak langsung berdiri, duduk dulu sebentar, kemudian baru berdiri. Nah, caranya bangkit dari sujud adalah boleh kita bertekan pada kedua tangan atau bertekan pada kedua pahanya. Sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan seperti itu. Ketika Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, beliau melaksanakannya sambil bersanggah dengan kedua tangannya. Atau juga Rasulullah juga bisa kita amalkan. Dan jika mengangkat kepalanya dari sujud, yang kedua dia bersangga di atas tanah, kemudian baru berdiri. Jadi boleh bersangga dengan kedua lututnya atau salah satu di antara tangan kita, kemudian menyanggahkan ke tanah, di atas tanah, kemudian berdiri. Nah, itu cara untuk bangkit dari sujud. Nah, setelah itu kita langsung singkat kepada duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Jadi setelah kita rakaat kedua, kalau kita pakai rakaat ada 4 rakaat atau 3 rakaat, ada namanya duduk tasyahud di situ. Ya. Nah, ketika duduk tasyahud di sini disebut dengan tasyahud awal dengan cara iftiras. Sebagaimana duduknya saat duduk iftiras tadi di antara dua sujud tadi. Nah, tasyahud akhir beda. Ketika tasyahud akhir itu namanya duduk, caranya tawarruk. Tawarruk itu bahasa Jawanya depro. Yaitu kaki yang kiri diletakkan di bawah betis yang kanan dan kaki kanan diletakkan dan duduk pada pinggul di atas tanahnya, di atas tanah. Nah, ketika kita duduk iftiras maupun duduk tasyahud akhir, tasyahud awal dan tasyahud akhir, itu meletakkan tangan kanan pada paha yang kanan dan tangan kiri diletakkan pada paha yang kiri dan langsung mengacungkan telunjuknya, telunjuk jari itu langsung diisyaratkan. Jadi langsung mengacungkan dan pandangan tidak melampaui isyarat tersebut. Artinya isyarat telunjuk jari itu. Jadi nggak benar ketika kita di tengah masyarakat kita melihat ada masih kemudian mengacungkan tangannya, mengacungkan telunjuknya itu pada saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ada memang di dalam penjelasan di hadis Nabi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, tetapi memang tidak ada secara khusus, tidak ada penjelasan dan pada waktu mengacungkan telunjuknya itu pada waktu membaca la ilaha illallah. Untuk itu mengacungkan telunjuk itu diawali dari duduk tasyahud. Jadi ketika duduk tasyahud langsung mengacungkan telunjuk jarinya. Nah, kemudian doa tasyahud yang dibaca ketika duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir ada beberapa pilihan yang silakan nanti dipilih sesuai dengan lafaz dalam hadis Nabi ini. Pertama adalah hadis diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan kita yang pertama, at-tahiyatu lillah, salawat wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian sampai di situ saja. Fa'idha qalaha asabat kulla abdillah sholih bis sama wal ardi asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai selesai. Jadi boleh kita memilih yang pertama ini, at-tahiyatu wassalawatu lillah wassalawatu wa thayyibat dan seterusnya. Atau pilihan yang kedua, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibat. Saya ulangi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibat lillahi salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pilihan yang kedua. Boleh kemudian juga memilih yang ketiga.
Nah, supaya tidak bingung, silakan nanti pilih salah satu di antara ini. Jadi ada 4 pilihan. Silakan nanti dibaca secara lengkap lafaz tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, yang ketiga tadi ini at-tahiyatu thayyibat at-tahiyatu thayyibatu sholawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu yang ketiga. Boleh yang keempat di sini. Oke. Itu beberapa bacaan untuk tasyahudnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan bacaan sholawat. Nah, diingatkan di dalam bacaan sholawat itu ada yang menggunakan sayyidina. Padahal di dalam hadis Nabi tidak ada yang kemudian mengajarkan, memberikan tuntunan mengucapkan kalimat sayyidina. Nah, secara lengkap pilihannya yang pertama adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi tidak ada kata sayyidina Muhammad. Jadi cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu pilihan pertama. Boleh pilihan yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya kira pilihan yang kedua ini sering yang kita gunakan. Monggo nanti dipilih. Atau yang ketiga ini sesuai dengan lafadznya, silakan diperhatikan lafadz yang contoh yang ketiga atau ini contoh yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika kita mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam ini mengalingkan kepala kita ke arah kanan dan ke arah kiri sehingga pipi dapat dilihat dari arah belakang. Jadi benar-benar terlihat pipi kiri atau pipi kanannya itu. Nah, ketika mengucapkan kanan, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, itu yang kanan. Atau kemudian bisa ditambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang kanan. Jadi boleh dipilih assalamualaikum warahmatullah yang pertama, atau yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kemudian yang untuk ke kirinya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, tidak ada wabarakatuh, cukup sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di situ saja. Saya kira itu untuk tata cara kita dalam melaksanakan sholat dari takbir sampai salam. Mudah-mudahan Allah menuntun kita, berikan hidayah kepada kita agar hati selalu bergerak kepada kebenaran dan mengikuti kebenarannya ini sehingga kita bisa menjumpai Allah dalam kondisi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.